bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Satu, pengertian psikologi sosial dalam pendidikan. Psikologi sosial dalam pendidikan adalah cabang yang mempelajari bagaimana individu berpikir, merasa, dan berperilaku. Dalam konteks pendidikan yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata maupun imajiner. Ilmu ini mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi sosial dalam teori dan praktik pendidikan untuk memahami dinamika pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial. 2. Konsep-konsep utama psikologi sosial dalam pendidikan ada 5. Yang pertama, interaksi sosial dalam pembelajaran. Interaksi sosial merupakan inti dari proses pendidikan. Pembelajaran tidak hanya terjadi melalui transfer informasi dari guru ke siswa, tetapi melalui dialog, diskusi, dan kolaborasi. Teori konsentrisme sosial Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran adalah proses sosial di mana pengetahuan dikonstruksi melalui interaksi dengan orang lain. Yang kedua, persepsi sosial dan atribusi. Persepsi guru terhadap siswa dan sebaliknya sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Efek Pygmalion atau Spitfilling Profihin menunjukkan bahwa harapan guru terhadap siswa dapat mempengaruhi prestasi akademi mereka. Jika guru memiliki ekspektasi tinggi, siswa cenderung menunjukkan performa yang lebih baik. Yang ketiga, konformitas dan pengaruh sosial dalam lingkungan sekolah. Sering mengalami tekanan untuk konform dengan norma kelompok. Pengaruh teman sebaya dapat bersifat positif, seperti mendorong prestasi akademik, atau negatif, seperti mendorong perilaku menyimpang. Pendidikan perlu memahami dinamika ini untuk mengarahkan pengaruh sosial ke arah yang positif. Yang keempat, dinamika kelompok dalam kelas merupakan kelompok sosial dengan dinamika yang kompleks. Pemahaman tentang struktur kelompok, peran, norma, dan kohesivitas membantu guru dan mengelola kelas secara efektif. Pembelajaran kooperatif memanfaatkan dinamika kelompok untuk meningkatkan hasil belajar. Yang kelima, motivasi sosial. Motivasi siswa tidak hanya berasal dari faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti dukungan sosial, kompetensi, dan pengakuan dari orang lain. Teori perbandingan sosial menjelaskan bagaimana siswa mengevaluasi kemampuan mereka dengan membandingkan diri dengan orang lain. Teori-teori psikologi sosial dalam pendidikan. Teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui observasi dan imitasi terhadap model. Dalam konteks pendidikan, guru dan teman sebaya menjadi model perilaku. Konsep self-efisasi Bandura juga penting dalam memahami kepercayaan diri siswa terhadap kemampuan mereka. 2. Teori zona perkembangan proklamasi Lev Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa pembelajaran optimal terjadi dalam zona perkembangan proksimal, yaitu jarak antara tingkat perkembangan potensial dengan bantuan orang yang lebih kompeten. Konsep scaffolding dalam pembelajaran berasal dari teori ini. 3. Teori identitas sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana keanggotaan kelompok memenuhi konsep diri dan perilaku individu. Dalam konteks pendidikan, identitas sebagai siswa berprestasi atau siswa dengan kesulitan belajar dapat memengaruhi motivasi dan performa akademik.
Faktor-faktor sosial memengaruhi pendidikan. 1. Lingkungan keluarga. Dukungan keluarga, status sosial ekonomi, dan pola asuh orang tua sangat memengaruhi prestasi akademik siswa. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak terbukti meningkatkan motivasi dan hasil belajar. 2. Kelompok sebaya. Teman sebaya memengaruhi sikap terhadap sekolah, pilihan akademik, dan perilaku di kelas. Peer pressure dapat mendorong siswa untuk berprestasi atau justru terlibat dalam perilaku negatif. 3. Iklim sekolah. Kultur sekolah yang positif, hubungan yang sportif antara guru dan siswa, serta rasa memiliki terhadap sekolah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 4. Stereotip dan prasangka. Stereotip gender, ras, atau etnis dapat memengaruhi ekspektasi guru dan self-concept siswa yang pada gilirannya mempengaruhi prestasi akademik. Fenomena stereotip trait menunjukkan bahwa siswa yang menyadari stereotip negatif tentang kelompok mereka cenderung menunjukkan performa yang lebih rendah. Penerapan psikologi sosial dalam praktik pendidikan. 1. Pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif memanfaatkan prinsip interdependensi positif, di mana keberhasilan individu tergantung pada keberhasilan kelompok. Teknik seperti jigsaw, team research, dan group investigation terbukti meningkatkan prestasi akademik dan keterampilan sosial. 2. Manajemen kelas. Pemahaman tentang dinamika kelompok membantu guru dalam menciptakan norma kelas yang positif, mengelola konflik, dan membangun komunitas belajar yang suportif. 3. Pembangunan motivasi. Strategi seperti memberikan feedback yang konstruktif, menciptakan tujuan yang menantang namun achievable, dan membangun self-efficacy siswa merupakan aplikasi dari teori psikologi sosial. 4. Mengatasi bullying. Pemahaman tentang perilaku kelompok, konformitas, dan bystander effect membantu sekolah dalam mengembangkan program anti-bullying yang efektif. 5. Pendidikan inklusif. Menerapkan strategi untuk mengurangi prasangka dan meningkatkan toleransi, seperti konteks hipotesis, membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif bagi semua siswa. Tantangan dan strategi mengoptimalkan psikologi sosial dalam pendidikan. Tantangan: defisites siswa yang semakin kompleks, berpengaruh media sosial terhadap interaksi sosial siswa, kesenjangan sosial ekonomi yang mempengaruhi akses pendidikan, tekanan akademi yang dapat menghambat perkembangan sosial.